kita harus berjuang saat ini. Kalau nggak kita mancur, mungkin bubar. Ya, karena begini, dan penggantinya, ya, dia bilang. Para mantan pengurus Partai Bulan Bintang, melalui tim penyelamat Partai Bulan Bintang meminta Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membatalkan surat keputusan terkait kepengurusan baru DPP PBB di bawah penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bahmid. 3 anak mantan Ketua Umum Yusril Iza Mahendra masuk ke dalam struktur kepengurusan Partai Bulan Bintang, kepemimpinan penjabat Ketua Umum Fahri Bahmid yang menggantikan Yusril. Struktur baru tersebut terungkap ketika utusan mantan Wakil Ketua Umum PBB Fuad Zakaria, mendatangi Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, agar kepengurusan tersebut dibatalkan. Dan telah mendapatkan nomor perkara 272 di TUN di Jakarta. Jadi kami daftarkan melalui IKOR pada hari Minggu, dan pada hari Senin kami cek ke TUN. Nah, kami sudah diberitahu oleh Peradilan Tata Usaha Negara bahwa nomor perkara kita adalah 272, dan kami hanya tinggal menunggu jadwal sidang. Dari itu sementara yang bisa kami sampaikan, mungkin dari rekan-rekan wartawan ada sesuatu yang ditanyakan terkait dengan persoalan ini. Pak, bisa diperkenalkan dulu supaya nama mungkin. Iya. Jadi kami adalah tim dari tim lawyer dari tim penyelamat Partai Bulan Bintang. Jadi Dr. T.M. Lutfi Yazid, salah satu kuasa, dan saya sendiri adalah Agus Slamet Hidayat, masuk juga termasuk kuasa di ini staf kantor begitu. Pak Agus Slamet Hidayat berarti ya. Ya. Pak, ini untuk gugatan ke PT UN sendiri itu pokok perkaranya apa tuh Pak? Ini bisa diceritakan Pak? Pokok perkaranya adalah bersumber dari surat menyurat, bukan surat menyurat ya, surat dari Pak Yusril ya kepada Menkumham ya tertanggal 25. Itu sumber perkara, sumber persoalan yang kita gugat. 25 Juni. Nah, sumbernya dari situ. Maka dari sumber dari surat Pak Yusril itu, maka Dirjen AHU itu mengeluarkan surat. Dan nomornya itu ini ya yang kita gugat ya, yang kita sebut dengan objek sengketa ya. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.H/04.AH.11.02 tahun 2004. Itu di dalam gugatan kami itu kita sebut sebagai objek sengketa 1. Sedangkan objek sengketa 2-nya adalah ini. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.H/AH.11.03 tahun 2024. Jadi kami menggugat keabsahan daripada surat SK dari Menkumham itu untuk kita minta untuk dibatalkan. Karena itu didasarkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan juga dengan ADART partai. Suratnya Pak bisa dijelaskan Pak, pokoknya aja. Pokoknya isi surat Pak Yusril itu mengatasnamakan diri sebagai Ketua Umum PBB dan meminta untuk merubah susunan kepengurusan DPP. Padahal itu sudah jelas dia tidak punya legal standing terhadap permohonan tersebut. Karena pertama, Pak Yusril itu sudah keluar, sudah mengundurkan diri. Yang kedua, untuk pergantian pengurus di DPP itu ADART partai itu sudah mengatur untuk digantinya itu tidak seperti itu caranya, gitu ya. Nah, Pak Yusril itu melakukan pelanggaran di sisi. Dan oleh karena itu maka kita minta ya, karena kita melalui prosedur internal, kita itu tidak ditanggapi, tidak direspon, maka ya kami satu-satunya jalan ya kita
minta mencari keadilan itu di lembaga peradilan di PT UN. Ya. Berarti sidang mungkin bakal berlangsung masih minggu ini atau jadwalnya? Kalau jadwal sidang ketika kami cek tadi itu mungkin PT UN juga masih belum memberikan kepastian, cuman hanya coba ditunggu dan mungkin rekan-rekan wartawan ya nanti bisa konfirmasi ya ke Tapi TUN. Anda sudah diterima nomor? Sudah diterima. Jadi nomornya saya pertegas lagi, nomor perkara kita nomor 272. Mungkin yang lainnya. Pak, berarti nanti ini lewat tata usaha negara aja ya, maksudnya apa yang kemarin di kepolisian. Oh yang itu pertanyaan yang bagus ini. Jadi kami tim penyelamat Partai Bulan Bintang ini melihat ada dugaan tindak pidana di dalam terbitnya SK AHU ini. Dari prosedurnya dari awal sampai terbitnya AHU itu kami menduga ada tindak pidana di situ. Sehingga tidak menutup kemungkinan kami juga akan melakukan proses secara pidana terhadap peristiwa tersebut. Dan juga mungkin juga akan kita lakukan gugatan secara keperdataan karena sudah merugikan para mantan pengurus yang lain itu dengan pemecatan yang unprosedural itu tadi. Berarti ada 3 langkah yang... 3 langkah yang akan kita lakukan, kawan. Jadi mungkin bisa Mungkin bisa ditambahkan oleh rekan kita. Saya Fuad Zakaria, Wakil Ketua Umum salah satu yang memang harus dilengserin. Kira-kira seperti itu. Kami sudah merapatkan ini juga dengan tim lawyer. Memang 3 langkah itu insya Allah kita jalankan. Cuma ya tahap by tahap sesuai dengan situasi dan kondisi yang memang udah kita atur strateginya. Ya, yang pertama ini betulnya yang beliau tadi ceritakan, yang merespon kita sudah mengajukan surat keberatan, tapi dijawab Pak Menteri, dia keberatan tetap TUN. Memang saya sih melihat beliau lebih paham lah ya, cuman saya artinya mempelajari juga ya, karena saya kita salah satu yang memang terkena di masalah ini, itu kita mempelajari ya. Ini kan awalnya dari MDP, Musyawarah Dewan Partai, yang isinya cuman sebetulnya ada 3 hal yang penting. Yang pertama mengatur waktu muktamar selanjutnya, itu muktamar, lalu ya ada tambahan sebenarnya intinya cuma itu tunggal tambahan 2 ya, karena tiba-tiba Yusril tiba-tiba mau mundur yang kita nggak pernah tahu, mungkin udah pernah saya cerita ya, udah pernah kita cerita. Nah akhirnya 3 poin lah, oke 2 mundur, kedua mundur, tapi yang ketiganya merubah ADRT yang memang diperlukan untuk dia mundur, hanya itu toh. Nah mestinya laporan ke Hukum kan hanya itu saja, tidak ada yang lain itu. Nah yang jelas prosedurnya menurut lawyer yang kita pelajari itu tadi, dia sudah tidak berhak untuk tanda tangan karena sudah mundur, ya ada kaitan pidana lah kira-kira itu. Jadi memang lihat, kalau harusnya yang kita sayangkan Pak Menteri kok meloloskan itu. Karena saya pernah baca juga ya bahwa pasal 3 Undang-Undang 37 ya pasal tahun 2017 pasal 13 itu bahwa syaratnya sebetulnya hanya berkasnya harus ditangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Ini ditangani oleh sendiri ya, itu pernah dibelah. Jadi ini ya itu tadi ya, mungkin kaitan pidana atau manipulasi, saya nggak tahu lah itu ya. Memang 3 itu kita akan jalankan. Ini tunnya kita jalankan dulu yang formalnya, yang mungkin apa istilahnya perbuatan melawan hukum ya. Dan memang pidana. Insya Allah ya ini yang kita garap itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Bapak, kalau misalnya ini kan tadi dari sisi hukumnya, tapi kalau dari sisi politiknya lah, pengen tanya juga. Ya. Pak, ini kan di kepengurusan yang baru, kalau nggak salah Pak Yusril itu memasukkan 3 anak ya. Nah itu sebenarnya dibalik segala runyamnya itu, kalau secara politik Bapak melihat bahwa pergantian Bapak dan teman-teman itu, Pak Ferry Nur juga ini, tujuannya itu ke depannya seperti apa? Kalau kita lihat dengan 3 anak Pak Yusril dimasukkan, apakah artinya Pak Yusril punya tujuan untuk memfeodalkan PBB supaya dikuasai anak-anaknya gitu? Jadi sebetulnya saya tambahin lagi malah. Awalnya dia mundur aja itu suatu hal yang nggak menarik gitu. Dia kan tokoh, terutama di PBB. Ya lain saya nggak ngerti lah. Orang bilang juga tokoh katanya, ahli hukum kan. Lalu yang itu yang kita lihat seperti itu. Lalu dia mundur dalam forum itu, dia menyatakan karena dia ingin jadi menteri. Karena PBB ini nggak masuk
Senayan, ya partai 0, nah dia coba mundur, dia akan mencoba menjajakin menteri dari pribadinya dia. Ya, sebagai ahli hukum, seperti itu. Dia orang partai. Itu disampaikan Dalam MDP resmi. Itu kan kita tanya kenapa kok tiba-tiba Pak Yusril mundur? Nggak dalam agenda kita, ya nggak ada. Alasannya begitu. Ya nanti kalau saya jadi menteri kita bantu PBB, saya langsung berpikir, saya orang PBB yang saya tahu 4 periode udah ngurus PBB, nggak pernah dia bantu. PBB ini kader-kader juga nggak diangkat. Ya padahal saya sebagai tokoh partai, ya harusnya 2 kali gagal, partai turun, mesti dia mundur dong. Malu dong seorang tokoh yang katanya hebat, ahli hukum, partai malah tambah anjlok. Saya nyambung pertanyaannya, tapi kenapa dia nggak pergi-pergi? Dia pengen inilah dia manfaatkan untuk mainan dia. Ini yang teman-teman baik yang sadar. Termasuk saya awalnya juga saya nggak sadar, tapi saya analisa nggak masuk akal. Saya pernah berdebat sama teman-teman, kenapa Anda masih mengideologikan Yusril? Oh dia tokoh apa? Partai perlu pemimpin bukan tokoh hukum, bukan ahli hukum. Orang yang ngerti partai, yang bisa besar partai. Contoh, PKB bukan siapa-siapa dibilang hukum, tapi dia besar. Zulkifli Hasan bukan siapa-siapa, saya pernah di PAN ya. Partai bisa besar. Kita nggak butuh yang seperti ini, Anda salah kaprah. Tapi rupanya nggak hanya itu, kepuasan dia. Partainya membuat mainan dia, itu tadi. Anaknya dia masukin 3-3-nya. Ya dinasti lah memang. Nah, saya berpikir ke sana kenapa? Orang yang punya potensi, seperti Pak Sekjen kita, yang mungkin saya wakil ketua umum, ada wakil ketua lain, itu digeser semua. Jadi bisa bersaing di Muktamar lah kasarnya, dia geser di politik ya. Karena kalau kita ada di dalam, anaknya susah lah menjadi, kalau mau fair ya. Karena kemarin kan, dibanding sama kita kan, nah itu makanya dia geser. Makanya saya bilang sama teman-teman, ini kalau kita nggak hajar ini, kalau kita diem-diem nggak lawan, sebentar lagi kita bukan dikeluarin dari pengurus, dari PBB dia keluarin. Artinya dipecat sekalian. Biar Muktamar jangan hadir. Kita masih hadir Muktamar kan. Nah, kita harus lawan di sini, makanya kita bantu tim lawyer. Jadi gimana nggak boleh jangan sampai nanti Januari atau sebelum Januari dia pecat kita sehingga kita nggak bisa ikut Muktamar. Itu sisi politik ya. Yang menurut saya terlalu egois menurut saya. Dan kita menganggap ini zolim sekali dengan artinya saya menganggap ini orang hukum, ahli hukum. Oh istilah dia kan penyelundupan hukum juga, penyelundupan pasal. Jadi kalau yang kedua itu SK kedua mengganti struktur, berubah struktur personalia itu tidak ada dari RT. Itu tadi bilang tadi nggak ada. Jadi penyelundupan pasal istilah dia kan suka ngomong begitu kan. Tapi emang saya tahu dia ini ya suka rekayasa, kita lihat lah. Dulu kan dihantam Gibran, sekarang dia bela Gibran kan. Tapi ada ketakutan nggak sih Pak bahwa situasi hari ini kita lihat PBB sendiri kan suara semakin turun. Ya. Terus kemudian ada konflik seperti ini padahal kita mau pilkada nih. Ini secara politik malah justru akan semakin membuat PBB nyungsep gitu, ada ketakutan itu nggak? Dari sisi siapa nih? Dari sisi Pak Saya, dan teman-teman. kita harus berjuang saat ini. Kalau nggak kita mancur, mungkin bubar. Ya, karena begini, dan penggantinya, ya, dia bilang itu muridnya dia. Ini logiknya sederhana nih. Kalau guru aja nggak berhasil, apalagi muridnya, apa mau didiamin? Ini secara politik ya. Saya ngerasa, dan ini anak kemarin di sisi politik. Kapan dia berpolitik? Ketua umum yang sekarang pejabat ketua umum kita. Saya waktu itu berharap dia cari kader yang dia tahu. Saya pikir di sini tokoh banyak relasi, tapi tidak baik hubungannya. Dia cari orang yang betul mumpuni yang partai menggantikan dia. Kita ikut. Kalau dia ganti anak kemarin, ya dosen, kapan dia berpolitik? Kalau berpolitik pernah di Golkar hanya departemen atau apa. Kita wakil ketua umum, saya pun wakil ketua umum di Hanura di PAN, artinya sekjen juga seperti itu. Ini dia khawatirkan, makanya dia gusur kita semua supaya jangan bisa bersaing di Muktamar. Makanya saya pikir dia kalau lihat cara dia zolim, sebentar lagi kita diberhenti dari PBB supaya nggak ikut Muktamar. Makanya kita harus angkat 3-3-nya. Pidana kali itu. Itu kira-kira. Pak, tapi setidaknya Pak Yusril mungkin mengetahui ya Pak tentang masalah ini. Apa responnya dia Pak? Kenapa? Mungkin Pak Yusril sendiri mengetahui tentang permasalahan ini yang ada di PBB. Tanggapannya Pak Yusril sendiri? Sempat ketemu nggak sih Pak sama pengurus-pengurus yang lama? Pak Yusril? Ya justru kalau bisa ketemu siapa yang ketemu. Dan kita sini udah komit, kita minta waktu, nggak pernah dikasih.
Nggak berani Pak, Yusril selalu pakai orang lain, mungkin dia bisa cerita tentang Yusril. Beliau ini Oh, artinya sudah mencoba untuk mediasi nggak mau. Karena Karena artinya begini, mungkin bisa saya tambahkan Bang. Jadi untuk mengatasi persoalan internal partai ini sebetulnya di dalam ADART itu disediakan mekanismenya. Dan kita sudah kita usahakan melalui mekanisme internal partai, melalui mahkamah partai. Kita berkirim surat, kita melakukan gugatan, tidak ditanggapi dan tidak direspon. Dan kami menduga bahwa itu memang disengaja. Nah, oleh karena itu maka kami secara dan juga ada batas waktunya kan untuk ini 60 hari untuk di mahkamah partai. Ini waktunya diulur-ulur terus ya kan habis kita pasti ini ya, makanya kita langsung aja udah kita gugat ke PT UN aja itu SK apa namanya perubahan kepengurusan DPP itu kita ini dipersoalkan di yang wajah dapat di peradilan. jadi yang menarik barangkali teman-teman sekalian, saya masuk partai pimpinan ini partai Islam. Ya, lalu saya melihat mereka ini, ya Yusril dan mereka lah ya, dan timnya mereka ini mengambil kekuasaan dengan mengindahkan kebenaran. Kalau Islam itu makar namanya. Ya, ini partai Islam kok mengajarkan yang seperti ini tidak salah. Jadi saya juga justru penasaran. Saya pikir saya pengen sekali membicarakan beliau ini karena nggak benar ya, walaupun dia katanya orang besar, orang hebat, tapi menurut saya salah. Dan saya lebih takut ya, saya nggak khawatir 1.000 orang, ini istilah dia, 1.000 orang pintar ya kalah sama 1 orang bodoh kan gitu. Di medsos sering mungkin pernah baca ya, karena ini dia, karena waktu dia nafsu menjadi presiden ya. Jadi yang jadi presiden waktu itu. Nah, lalu sekarang ini saya lebih takut sebetulnya. Saya nggak takut 1.000 orang pintar, ya, tapi baik gitu. Daripada 1 orang pintar kayak beliau. Gitu. Jadi kalau beliau memimpin negara gimana? Jadi orang hebat gimana kayak gini kelakuannya? Menurut saya ya, ini fakta yang saya hadapi gitu. Ini tugas kita amar ma'ruf nahi munkar, ini memang harus dilawan menurut saya. Jadi dan saya pikir juga ya kebetulan lah dia mungkin lebih dulu ya naik ke atas, tapi sebenarnya nggak ada lah. Yang saya lihat yang luar biasa juga sebenarnya. Kalau dengan kelakuan seperti ini ya, itu kira-kira Mas. Ya.